Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nur Atri Hapsari, Rahma Serli, Vina Ardiana, dan Widya Fitriasari. Di sini kami akan membahas tentang alat kesehatan tindakan medis. Nah, apa sih peralatan medis? Peralatan medis adalah perangkat apapun yang dimaksudkan untuk digunakan dalam tujuan medis. Peralatan medis menguntungkan pasien dengan membantu penyedia layanan kesehatan mendiagnosis dan merawat pasien dan membantu pasien mengatasi penyakit, meningkatkan kualitas hidup mereka. Potensi bahaya yang signifikan melekat ketika menggunakan perangkat untuk tujuan medis, dan dengan demikian perangkat medis harus terbukti aman dan efektif dengan jaminan yang masuk akal sebelum pemerintah yang mengatur mengizinkan pemasaran perangkat di negara mereka. Ini merupakan contoh alat-alat kesehatan tindakan medis. Yang pertama ada masker medis, digunakan untuk dipakai oleh para tenaga kesehatan selama tindakan pembedahan dan selama perawatan untuk menahan bakteri yang terkandung dalam percikan cairan atau droplet dan aerosol dari hidung dan mulut penggunanya. Untuk cara penggunaan, pastikan bahwa ukuran masker pas dengan wajah Anda, tidak kebesaran atau kekecilan. Untuk masker yang menggunakan tali, posisikan kawat hidung di atas hidung dengan jari. Lalu ikat kedua sisi tali di bagian atas pada kepala. Dan untuk masker karet, Anda hanya perlu mengaitkan tali karet di belakang telinga. Yang kedua ada handscoon atau sarung tangan karet, digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi silang serta mencegah terjadinya penularan kuman. Digunakan untuk keperluan bedah dan operasi. Untuk cara penggunaannya, pastikan sarung tangan dalam keadaan baik, tidak robek, kotor, dan berubah warna, terutama pada sarung tangan lateks. Tarik sarung tangan sampai ke pergelangan. Yang ketiga, the squid atau suntikan adalah pompa piston sederhana untuk menyuntikkan atau menghisap cairan atau gas. Untuk cara penggunaannya, digunakan untuk mengisi jarum suntik dengan cairan yang ingin diberikan, lalu menusukkan jarum ke salah satu bagian tubuh, keluarkan cairan secara perlahan, cabut jarum. Alat tindakan medis yang keempat yaitu ada kasa hidrofil, digunakan untuk operasi besar atau kecil, hitan, penutup luka, dan bebat pusar bayi. Cara penggunaannya, yang pertama, cuci tangan sebelum menggunakan perban. Yang kedua, pastikan ukuran perban telah sesuai dengan bagian tubuh atau luka yang akan dibalut. Yang ketiga, tempelkan perban, tetapi jangan terlalu ketat untuk menjaga sirkulasi udara dan aliran darah tetap lancar di sekitar bagian tubuh yang mengalami luka atau cedera. Yang keempat, ikatlah ujung balutan terakhir dengan ikatan simpul, serta gunakan klip perban atau perekat untuk mengamankan balutan. Yang kelima, setelah luka dibalut oleh perban, jangan lupa untuk mengganti perban secara rutin setiap hari atau ketika sudah basah dan kotor, agar luka tetap kering dan bersih. Kemudian ada kasa gulung. Fungsinya, perban gulung di sekitar luka dapat membantu mengontrol pendarahan dan meningkatkan pembukuan darah. Cara penggunaannya, cuci tangan sebelum menggunakan perban, pastikan ukuran perban telah sesuai dengan bagian tubuh atau luka yang akan dibalut. Tempelkan perban, tetapi jangan terlalu ketat untuk menjaga sirkulasi udara dan aliran darah tetap lancar di sekitar bagian tubuh yang mengalami luka atau cedera. Ikatlah ujung balutan terakhir dengan ikat simpul, serta gunakan klip perban atau perekat untuk mengamankan balutan. Setelah luka dibalut oleh perban, jangan lupa untuk mengganti perban secara rutin setiap hari atau ketika sudah basah dan kotor, agar luka tetap kering dan bersih. Selanjutnya ada IV catheter. IV catheter berfungsi sebagai vena tambahan atau perpanjangan vena untuk pengobatan IV atau intravena jangka panjang atau lebih dari 48 jam. Cara penggunaannya, yang pertama, persiapkan segala yang dibutuhkan. Kedua, buat pasien merasa tenang. Ketiga, masukkan jarum infus ke pembuluh darah. 4, siapkan tabung IV. Kelima, pilih IV catheter sesuai kebutuhan. Keenam, letakkan semua peralatan yang sudah digunakan. Kemudian ada Hansaplast. Fungsinya sebagai plester penutup luka untuk mencegah infeksi pada luka selama proses penyembuhan. Cara penggunaannya dengan cara bersihkan dan keringkan bagian yang sakit, lepaskan plester dari lapisan filmnya dan tempelkan pada daerah yang sakit.
Kemudian ada alkohol swab, digunakan untuk membersihkan luka dan membersih alat-alat medis. Selain itu, dapat juga digunakan untuk antiseptik, preinjeksi, pemasangan IV, pengambilan darah, dan melepas jahitan. Cara penggunaannya digunakan dengan cara mengusapkan pada tempat yang akan diinjeksi, luka bekas injeksi atau pengambilan darah, juga pada alat kesehatan. Kemudian ada Medigrab. Medigrab ini digunakan pada tangan atau lutut yang cedera atau bisa juga digunakan pada cedera sendi pergelangan tangan dan kaki serta trauma pada kepala. Cara penggunaannya, yang pertama, tahan pergelangan kaki di kemiringan 90 derajat, mulai pasang perban dimulai dari bantalan telapak kaki, ulangi hingga 2 kali, posisikan perban ada di atas kaki, kemudian lingkarkan ke sekitar pergelangan kaki dan menyilang ke kaki arah berlawanan. Pasang dengan pola seperti angka. Setelah pergelangan kaki tertutup, amankan bagian ujung dimanapun yang tidak menggesek kulit. Pastikan perban terpasang dengan kencang namun tidak terlalu rapat. Kemudian ada Hypafix. Hypafix digunakan untuk mengencangkan pembalut luka untuk area yang lebar. Dapat dengan mudah dipotong dan dibentuk sesuai kebutuhan sehingga tidak ada yang terbuang. Cara penggunaannya, yang pertama, bersihkan luka terlebih dahulu. Kedua, buka kemasan plester. Ketiga, potong plester sesuai kebutuhan. Keempat, lalu rekatkan pada luka dan ganti plester secara berkala. Ada Hansaplast yang berfungsi untuk plester penutup luka untuk mencegah infeksi pada luka selama proses penyembuhan. Untuk cara penggunaannya, bersihkan dan keringkan bagian yang sakit, lepaskan plester dari lapisan film dan tempelkan pada daerah yang sakit. Selanjutnya ada mikropor. Fungsi digunakan untuk menutup luka. Cara penggunaan digunakan dengan cara merekatkan bersamaan dengan kasa untuk menutupi bagian yang luka. Selanjutnya ada blood lancet. Fungsi digunakan untuk mengambil sampel darah pada ujung jari. Cara penggunaan digunakan dengan cara memasang blood lancet pada ujung alat. Pasang kembali tutup autoclick lancing device. Pilih kedalaman tusukan jarum ke kulit dengan cara memutar ujung alat sampai angka yang diinginkan, lurus dengan tanda panah. Tarik ujung alat bagian belakang sampai berbunyi suara klik dan lepas alat siap digunakan. Selanjutnya ada disposable infusion set. Fungsi digunakan untuk memberikan cairan infus ke dalam tubuh pasien melalui intravena untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit serta sebagai tindakan pengobatan dan pemberian makanan. Cara penggunaan, pertama, tekan tombol on untuk menghidupkan infus pump. Atur selang infus pada infus pump set sesuai petunjuk. Atur tetesan infus dengan menggunakan panah atas atau bawah dan enter. Selanjutnya ada urine bag. Fungsi digunakan untuk menampung air seni kapasitas 2 liter dan kapasitas 800 ml. Cara penggunaan pada pria, prosedur pemasangan kateter urin pada pria, petugas membuka dan membersihkan alat kateterisasi dan kelamin pasien. Selang diberikan pelumas agar lebih mudah dimasukkan. Penis ditutupi dengan kain steril yang telah dilubangi di bagian tengahnya. Penis akan dibersihkan terlebih dahulu dengan antiseptik. Vulva pada penis akan dibuka, jeli dan pelumas disemprotkan ke dalam uretra. Selang kateter dimasukkan ke dalam 15-22,5 cm sembari dipegang penisnya. Kantung akan diisi dengan air steril sebanyak yang tertera pada kateter. Selalu kosongkan kantong urin yang terhubung pada kateter setiap 6-8 jam. Pada wanita, petugas atau perawat akan mencuci tangan dan membuka alat kateter. Perlak di bawah anus pasien akan diletakkan sebagai pakaian. Setelah pakaian bawah dibuka, daerah vulva akan dibersihkan dengan kapas dan cairan antiseptik. Selang kateter diberikan pelumas agar mudah dimasukkan ke saluran uretra. Selang kateter dimasukkan hingga mencapai leher kantung kemih sekitar 5 cm. Bernafas hingga urin keluar. Kosongkan kantung urin yang terhubung dengan kateter setiap 6-8 jam sekali.
Selanjutnya ada Foley kateter. Fungsi digunakan untuk mengambil urin dalam sistem tertutup sehingga bebas dari udara dan polusi di sekitarnya. Cara penggunaan, tangan kiri untuk laki-laki, tangan kiri memegang penis dengan posisi tegak lurus tubuh penderita sambil membuka officium uretra eksternal. Tangan kanan memegang kateter dan memasukkannya ke dalam pelan-pelan dan hati-hati bersamaan dengan penderita menarik nafas. Kaji kelancaran pemasukan kateter. Jika ada hambatan, berhenti sejenak, kemudian dicoba lagi. Jika masih ada tahanan, kateterisasi dihentikan. Menaruh Nairback di bawah pangkal kateter sebelum urin keluar. Masukkan kateter sampai urin keluar sedalam 5-7,5 cm dan selanjutnya dimasukkan lagi kurang lebih 3 cm. Untuk penderita wanita, jari kiri membuka labia minora sedangkan tangan kanan memasukkan kateter pelan-pelan dengan disertai penderita menarik nafas dalam. Kaji kelancaran pemasukan kateter. Jika ada hambatan, kateterisasi dihentikan. Menaruh Nairback di bawah pangkal kateter sebelum urin keluar. Masukkan kateter sampai urin keluar sedalam 18-23 cm dan selanjutnya dimasukkan lagi lebih kurang 3 cm. Selanjutnya ada multi-check glukosa. Fungsi alat atau stick yang digunakan mengambil darah dan akan dimasukkan ke dalam alat yang otomatis akan mengeluarkan angka kadar gula darah. Cara penggunaan, yang pertama pasang slip untuk mengukur gula darah di alat pengukur. 2. Nyalakan alat pengukur. 3. Pasang strip pengukur gula darah di bagian atas alat pengukur. 4. Pasang jarum di alat tembak. 5. Bersihkan ujung jari dengan tisu alkohol. 6. Tusukkan jarum ke ujung jari lalu resapkan darah yang keluar ke strip yang sudah terpasang. 7. Tunggu hingga alat menunjukkan kadar glukosa tubuh. Multi-check asam urat. Fungsi dari multi-check asam urat ini untuk mengukur kadar asam urat dalam tubuh. Fungsinya, alat atau stick yang digunakan mengambil darah dan akan dimasukkan ke dalam alat yang otomatis akan mengeluarkan angka kadar asam urat tubuh. Cara penggunaannya, 1. Pasang chip untuk mengukur asam urat di alat pengukur. Yang kedua, nyalakan alat pengukur. Yang ketiga, pasang strip mengukur asam urat di bagian atas alat pengukur. Yang keempat, pasang jarum di alat tembak. Bersihkan ujung jari dengan tisu alkohol. Yang kelima, tusuk jarum ke ujung jari lalu resapkan darah yang keluar ke strip yang sudah terpasang. Yang keenam, tunggu hingga alat menunjukkan kadar asam urat tubuh. Selanjutnya ada alat multi-check kolesterol. Alat ini digunakan untuk mengecek kadar kolesterol dalam tubuh. Alat atau stick yang digunakan mengambil darah dan akan dimasukkan ke dalam alat yang otomatis akan mengeluarkan angka kadar kolesterol tubuh. Cara penggunaannya, yang pertama pasang chip untuk mengukur kolesterol di alat pengukur. Yang kedua, nyalakan alat pengukur. Yang ketiga, pasang strip pengukur kolesterol di bagian atas alat pengukur. Yang keempat, pasang jarum di atas alat tembak. Bersihkan ujung jari dengan tisu alkohol. Yang kelima, tusukkan jarum ke ujung jari lalu resapkan darah yang keluar ke strip yang sudah terpasang. Dan yang keenam, tunggu hingga alat menunjukkan kadar kolesterol tubuh. Selanjutnya ada blood bag. Blood bag memiliki tugas untuk menjaga darah sehat yang steril tersebut untuk tetap steril sehingga tidak menimbulkan penyakit bagi orang lain. Cara penggunaannya, blood bag dimasukkan atau digunakan dengan cara menyambungkan selang dengan jarum yang ada pada bagian tubuh yang hendak diambil darahnya. Darah akan otomatis keluar lewat selang ke dalam blood bag tersebut. Selanjutnya ada kondom kateter. Fungsinya pada umumnya yaitu mengalirkan air seni ke kantong drainage. Cara penggunaannya, selang kateter diberikan pelumas agar mudah dimasukkan ke saluran uretra. Selang kateter tersebut dimasukkan hingga mencapai leher kandung kemih sekitar 5 cm. Bernapas hingga urin keluar. Kosongkan kantung urin yang terhubung dengan kateter setiap 6-8 jam sekali. Selanjutnya ada plester. Fungsi penggunaan plester yang utama adalah untuk menutup luka agar terhindar dari kontaminasi bakteri. Pasalnya, jika kontaminasi bakteri terjadi, luka tersebut bisa menjadi lebih lama lagi untuk sembuh. Cara penggunaannya, untuk menggunakan plester ini, lepas kertas lilin yang menutupi lapisan perekat plester,
Lalu posisikan kasa yang ada di tengah plester pada luka. Rentangkan tepi-tepi plester yang memiliki lapisan perekat dan tempelkan pada kulit di sekitar luka. Dan ada alat termometer. Fungsinya untuk mengukur suhu bagian dalam telinga. Alat pengukur suhu tubuh ini memiliki sinar inframerah yang dapat membaca panas di dalam telinga. Cara penggunaannya, Anda cukup meletakkan termometer di lubang telinga dengan benar sehingga termometer tersebut menunjukkan angka. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.